Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Money from Crypto. Hari ini tanggal 23 Maret 2022 kita akan melihat ya berita terbaru tentang cryptocurrency. Mari kita mulai dengan melihat market cap seperti biasa. Di sini market cap kripto naik 2,82% ya di angka 1,93 triliun dolar, atau kita masih berada di tren bullish ya atau peningkatan. Kita bisa melihat di sini ada Bitcoin di level 42.500 atau meningkat 3,4% dari satu hari kemarin atau 24 jam kemarin. Nah, ketika Bitcoin meningkat, biasanya altcoin lainnya juga meningkat karena ada sentimen yang baik di pasar. Dan kita lihat dari 10 besar meningkat semua ya, kecuali Terra Luna ini. Meskipun dia turun, tapi dia berada di harga di atas rata-rata biasanya. Karena memang rally-nya Luna ini sangat luar biasa ya. Dan si Avalanche ini juga menurun karena beberapa waktu lalu bullish-nya juga sangat besar ya, atau 7 hari terakhir malah 21% gitu. Oke, itu market cap kripto di 10 besar. Kita akan melihat berita yang lain. Di sini kita melihat harga BTC itu akan membidik di angka 45.000 US dollar ya per koinnya. Tapi sementara itu beberapa analis itu mengingatkan bahwa akan ada koreksi gitu. Jadi sudah menjadi keniscayaan kalau ketika kripto itu naik pasti akan ada koreksi. Dan kalian investor kripto jangan takut ya. Biasanya kalau takut akan sell atau cut loss gitu. Nah, itu akan rugi. Nah, harga BTC ini melonjak di atas 43.000 ya. Sehingga dia mendorong sampai 45.000. Tapi analis itu mengingatkan bearish yang akan terjadi setelah kenaikan. Nah, narasi itu juga salah satunya dikemukakan oleh salah satu analis ya di Twitter, atau namanya Rek Capital. Bisa kalian lihat di situ. Jadi menurut si Rek Capital ini, dia menggambarkan grafik jika Bitcoin berhasil menguji yang garis putus-putus hijau ini, maka resisten di depan akan mencapai sekitar 43.000 ini. Jadi kalau dia mampu mengetes dan menguji ya di area garis putus-putus hijau ini, maka Bitcoin akan berada di level 43.000 sebagai resistennya atau batas bawahnya. Oke, selanjutnya datang dari Irlandia, di mana Bank Sentral Irlandia itu mengikuti contoh Inggris ya dalam memperingatkan iklan kripto. Jadi Bank Sentral ini memperingatkan orang-orang untuk berhati-hati terhadap resiko iklan yang menyesatkan ya, terutama di media sosial, di mana influencer tuh dibayar untuk mengiklankan aset kripto. Jadi di dunia cryptocurrency itu banyak sekali FOMO ya, fear of missing out, terus banyak sekali project-project baru, token-token baru yang muncul di blockchain tertentu, dan itu biasanya kebanyakan adalah scam seperti itu. Jadi harus berhati-hati ketika berinvestasi di kripto, jangan all in ya. Jadi maksimal bisa 5% atau 10% portofolio agar kita tidak meletakkan telur kita di dalam satu keranjang seperti itu. Dan di Irlandia ini, Bank Irlandia ini, karena banyaknya iklan-iklan ya yang tentang kripto, orang-orang awam itu biasanya tergiur dengan
keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Nah, itu yang harus diperhatikan, termasuk orang-orang baru yang mau memasuki dunia cryptocurrency. Terus selanjutnya berita datang dari Kolombia, di mana pengguna Kolombia ini diblok selama 5 bulan ya oleh Binance karena berdasarkan info otoritas Belanda ada pengguna yang terkait dengan aktivitas terlarang itu mau di money laundry. Maka dari itu Binance membekukan akun orang-orang yang di Kolombia. Nah, karena pembekuan akun ini ada juga yang dirugikan gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak terlibat aktivitas terlarang itu tidak bisa mengambil uang mereka. Ada yang sudah invest $1 juta, ratusan ribu dolar, bahkan puluhan ribu, itu miliaran ya nilainya. $1 juta aja hampir 15 miliar. Ini dirugikan. Jadi kelemahan checks itu seperti itu. Meskipun kita dijamin keamanannya gitu ya, tapi ketika negara itu menyuruh exchange-nya untuk membekukan aset, itu akan bisa terjadi begitu saja. Jadi kalian harus memikirkan ya, DeFi harusnya kan decentralized, bukan centralized seperti exchange itu. Tapi pengetahuan kita harus lebih banyak dan lebih spesifik ya kalau kita mau menaruh uangnya di DEX atau decentralized exchange, bukan di centralized exchange seperti Binance. Selanjutnya berita datang dari Yuga Labs ya. Mereka mengumpulkan dana kembali di sampai 450 juta US dollar, dan valuasi perusahaan atau total nilai perusahaan mereka sekitar 4 miliar dolar. Nah, dipimpin oleh Andreessen Horowitz ya. Putaran benih atau seed phase adalah salah satu kesepakatan pendanaan terbesar ya di pasar token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT. Jadi NFT itu biasanya ada whitelist seperti itu. Nah, pengumpulan dana di whitelist itu sangat menjanjikan dan menyumbang sangat besar di kesuksesan Yuga Labs ini, yaitu pencipta Bored Ape ya, klub. Di sini kita lihat setelah kesuksesannya, maka si Yuga Lab ini akan memperkenalkan metaverse baru ya. Kalau kalian mengikuti Twitternya, dia Yuga Labs ini ada tagline "See you on the other side in April", powered by ApeCoin. Jadi ApeCoin ini adalah koin natif dari Bored Ape ya, klub ya, dan banyak use case yang dijanjikan. Di sini dia menampilkan video yang mengindikasikan bahwa akan ada metaverse mereka sendiri di Yuga Lab. Ini adalah cuplikannya ya. Nah, ini adalah cuplikannya dari iklan metaverse yang akan mereka bangun di bulan April. Berita selanjutnya datang dari LimeWire. Dia akan bekerja sama dengan Algorand atau blockchain-nya Algorand ya untuk meluncurkan kembali pasar digital. Jadi LimeWire ini adalah pasar koleksi digital untuk musik dengan ruang seni ya, dan hiburan yang lebih luas. Nah, kalau LimeWire ini fokusnya di musik sebetulnya. Nah, dia akan bekerja sama dengan Algorand yang akan menjadi serba atau toko serba ada ya bagi seniman dan pengguna untuk berinteraksi. Nah, ini kalau kita lihat makin lama ini mungkin nanti marketplace yang ada di Indonesia itu bisa tergantikan ya uangnya dengan kripto.
Nggak tahu itu, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau lebih cepat. Nah, kita tunggu saja. Jadi intinya di sektor finansial itu kripto sudah semakin banyak yang mengadopsi, atau bisa dikatakan di istilah kripto itu mainstream. Terus selanjutnya datang dari Cardano. Nah, Cardano ini sudah breakout dari resistennya ya. Nah, ini apakah Cardano akan menuju $1? Nah, setelah berjuang di zona merah terus ya, akhirnya Cardano itu mulai memperlihatkan tren bullish-nya ya, atau peningkatannya. Bisa kalian lihat di sini ada di garis-garis kuning ini, dia tren turun. Jadi setelah dia di all time high sekitar berapa dolar ya dulu itu, 34.000 atau sekitar hampir $3 ya kalau nggak salah kemarin tuh. Dan diprediksi $5, dia malah kehilangan nilainya sampai 70% di 0,78 ya. Nah, setelah 9 bulan low ini atau 13 bulan turun, nah ini kemungkinan besar akan breakout di $1, 1,04. Nah, sekarang sudah sampai di 0,9. Kita tunggu saja ya. Berita selanjutnya datang dari Pi Blockchain. Jadi pengembangan Pi Blockchain ini terakselerasi ya, menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi. Jadi kalau KYC sekarang itu kan tersentral ya dari exchange tertentu. Nah, si Pi Blockchain ini sudah menemukan solusinya bahwa KYC itu bisa terdesentral. Jadi nggak ada yang bisa mengotak-atik ya. 33 juta pengguna tertarik ya, terlibat, dan akan lebih banyak lagi ketika open mainnet-nya. Jadi pemeriksaan mata uang kripto sosial itu mengungkapkan banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan. Ini pada 14 Maret 2022, Pi Network itu merayakan hari jadinya yang ketiga ya, dengan pengumuman dan pembaruan penting. Nah, jaringan tersebut tuh mendefinisikan rencana masa depan dan berbagai kemajuan dalam berbagai teknologi ya, produk dan pertumbuhan komunitas sejak Pi Day tahun lalu. Jadi pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret sampai dari 2021 sampai 2022 itu mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa dengan pencapaian memenuhi roadmap mereka ya. Dan utility dari jaringannya itu tumbuh. Nah, pada tahun lalu Pi Network itu meluncurkan enclosed mainnet dan merilis 3 draft white paper ya yang diperbarui dan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Nah, selain itu Pi itu juga sudah tumbuh 15 juta lebih banyak gitu ya. Akhirnya dapat 33 juta pengguna. Nah, kalau kalian tertarik dengan Pi Blockchain ini silahkan tulis di kolom komentar ya supaya bisa kita bahas. Selanjutnya kabar datang dari Australia, di mana Commonwealth Bank Australia atau CBA itu mengatakan aktivitas kripto di aplikasinya itu sangat besar ya, atau terdorong sangat besar. Jadi Bank Persemakmuran Australia atau CBA, Commonwealth Bank Australia, itu mendapatkan penyerapan yang signifikan ya dari aktivitas cryptocurrency. Sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi sekitar 900.000 pelanggan itu telah mentransfer uang ke bursa kripto selama 2 tahun terakhir. Nah, 10 token digital yang bisa dibeli itu BTC, USD, ETH, dan yang lainnya. Itu juga dibarengi dengan FTX juga membentuk unit baru ya di Australia.
Seperti itu. Jadi di Australia itu termasuk sangat terbuka dengan cryptocurrency, dan terbukti di negara mereka sudah banyak pengguna yang mentransferkan, tadi hampir 1 juta pengguna ya ke kripto ini. Terus kabar terakhir datang dari pemain tenis dunia ya, Naomi Osaka. Nah, dia menjadi duta besar global dari pertukaran FTX atau FTX Exchange ya, yang kemarin kita bahas. Banyak project yang bagus sampai pada untung 6.900% itu. Nah, pemain tenis dan aktivis profesional terkenal Naomi Osaka itu telah menjadi tokoh olahraga terkemuka ya baru-baru ini. Dia menjalin kemitraan jangka panjang dengan exchange FTX untuk meningkatkan akses dan peluang bagi wanita di kripto. Jadi di channel ini wanita itu cuma seperempat atau sepertiganya ya. Jadi banyak laki-laki kripto itu. Nah, dengan adanya Naomi ini kemungkinan bukan kesadaran sih, pengetahuan tentang kripto di wanita itu akan bertambah. Nah, menurut siaran pers yang diterbitkan pada 21 Maret, Naomi Osaka tadi akan menjadi mitra komprehensif FTX dan akan mengenakan logo exchange mereka itu selama kompetisi, dimulai dari Miami Open, serta memproduksi konten yang ditujukan untuk wanita muda. Juara Grand Slam 4 kali ini itu mengubah permainan di dalam dan di luar lapangan. Nah, si FTX ini sangat bangga untuk menyebutnya sebagai mitra terbaru. Semakin lama di olahraga ya, itu semakin luar biasa fokusnya para penggiat kripto ini untuk mensponsori olahraga, karena memang itu yang merupakan perhatian dunia. Oke, sekian dulu dari berita mengenai cryptocurrency hari ini. Semoga bermanfaat untuk hiburan kalian atau sekedar mengisi pagi mendengarkan berita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.